Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lugede Ayudangin Cayalindia dengan NIM 2211031266 semester 4 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Jadi di sini saya membuat video bimbingan pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Mapel IPS SD yang diampu oleh Bapak Iketut Manik Astajaya SAG MPG. Nah, langsung saja ke videonya. Om Swastiastu. Halo adik. Halo kak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Lugede Ayudangin Cayalindia. Adik bisa panggil kakak Kak Cahaya, kakak dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Baik, selanjutnya adik bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lunyamana Yudhingin Nyanyi, kelas 6 dari SDN Negeri 4 Ambon. Nah, adik Nyanyi, jadi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui letak geografis terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu letak geografis. Jadi letak geografis merupakan posisi suatu wilayah yang berdasarkan dari letak dan bentuknya di permukaan bumi. Nah, letak geografis ini bisa menunjukkan posisi suatu daerah dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Nah, secara geografis, Indonesia ini posisinya sangat strategis, yaitu berada di antara dua samudra dan dua benua. Nah, dua samudra yang mengapit Indonesia ini ada Samudra India dan Samudra Pasifik. Kemudian, benua yang mengapit Indonesia ada benua Asia dan benua Australia. Nah, berikutnya ada kondisi geografis. Nah, kondisi geografis adalah suatu kondisi wilayah di mana kita bisa melihat dari aspek geografisnya. Nah, kondisi inilah yang nantinya akan mempengaruhi dari jenis tumbuhan, jenis hewan, maupun aktivitas masyarakat di suatu wilayah. Nah, adapun aspek-aspek dari geografis ini, nah, yang pertama ada aspek relief, kemudian ada cuaca dan iklim, kemudian ada jenis tanah, kemudian ada sumber daya, dan yang terakhir ada flora dan fauna. Nah, jadi yang pertama adalah relief. Nah, relief ini berkaitan dengan bagaimana bentuk dari permukaan bumi atau kontur, dan juga ketinggiannya. Nah, di Indonesia memiliki relief atau bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Ada berbagai macam relief di Indonesia yang dimulai dari dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah perairan atau pantai. Jadi yang kedua ada cuaca dan iklim. Ini berkaitan dengan bagaimana cuaca di dalam waktu tertentu di sebuah wilayah, dan iklim berkaitan dengan bagaimana rata-rata yang terjadi di waktu tertentu. Nah, yang ketiga ada jenis tanah. Jenis tanah ini berkaitan dengan bagaimana dengan kondisi tanah, bagaimana sejarah terbentuknya tanah itu, dan bagaimana jenis tanah yang ada di lokasi tersebut. Nah, yang keempat ada sumber daya. Sumber daya ini berkaitan dengan apa saja sumber daya alam yang dihasilkan di daerah itu, kemudian bagaimana sumber daya air yang berada di daerah tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah flora dan fauna. Jadi, flora dan fauna ini berkaitan dengan apa saja jenis tumbuhan dan apa saja jenis hewan yang hidup di daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke materi pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi di suatu wilayah. Nah, karena pengaruh dari letak geografisnya, maka wilayah Indonesia dibagi menjadi 3. Nah, seperti yang bisa dilihat, ada dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah, dan juga ada daerah perairan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi ini merupakan wilayah yang memiliki dataran yang luas dengan ketinggian di atas 200 mdpl. Nah, dataran tinggi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terletak di daerah pegunungan,
perbukitan atau dekat hulu sungai. Kemudian memiliki suhu udara yang sejuk, memiliki air yang bersih, namun memiliki curah hujan yang sedang hingga rendah. Nah, permukaan tanah di daerah dataran tinggi tidak merata dan jarang ditemui pemukiman penduduk. Nah, adapun contoh kenampakan alam yang bisa kita temui di daerah dataran tinggi, seperti gunung, bukit, hulu sungai, dan adapun tanaman yang cocok ditanam dan ditumbuhi di daerah dataran tinggi, seperti kopi, teh, stroberi, wortel, kentang, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk sejauh ini, apakah adik ada pertanyaan? Ya? Kak, apa yang dimaksud MDPL? Nah, jadi MDPL itu merupakan meter di atas permukaan laut. MDPL ini merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur suatu ketinggian tempat di atas permukaan laut. Nah, biasanya MDPL dinyatakan di dalam bentuk meter. Oh baik Kak, terima kasih. Sama. Adapun potensi yang dapat kita optimalisasikan di daerah dataran tinggi. Nah, melihat dari kondisi wilayahnya dan juga sumber daya alam yang tersedia. Nah, kita bisa memanfaatkannya seperti untuk berkebun, bertani, kemudian beternak, maupun sebagai objek wisata. Nah, contohnya adik bisa lihat pada gambar di samping ini. Seperti ada peternakan sapi, kemudian objek wisata seperti mendaki, ada perkebunan teh, kemudian ada perkebunan stroberi, kemudian ada pertanian sayur seperti pertanian kol dan pertanian wortel. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh pengoptimalisasian potensi di daerah dataran tinggi. Seperti yang ada lihat, masyarakat di sini sebagian besar menjadi petani. Selain tempat dan keadaan tanahnya pun mendukung kegiatan pertanian di sini. Salah satu contohnya seperti berkebun jagung, seperti yang ada lihat. Berbagai potensi dapat kita optimalkan dengan pemanfaatan kondisi dan sumber daya yang tersedia di daerah ini, seperti pertanian dengan menanam berbagai jenis sayur, perkebunan, hingga dapat dijadikan sebagai objek tempat wisata. Nah, yang kedua adalah daerah dataran rendah. Jadi, daerah dataran rendah ini merupakan wilayah yang memiliki luas dataran luas dengan ketinggian di bawah 200 mdpl. Nah, adapun ciri-ciri dari dataran rendah seperti berikut. Yang pertama, terletak di dekat daerah pantai atau hilir sungai. Kemudian, suhu udara cenderung panas, kering, dan memiliki curah hujan yang relatif tinggi dan memiliki tanah yang subur. Kemudian, kontur tanah rata dan datar, banyak ditemui pemukiman penduduk. Nah, adapun contoh kenampakan alam yang bisa kita temui di daerah dataran rendah seperti pantai, tanjung, delta, dan masih banyak lagi. Kemudian, tanaman yang cocok ditumbuhi di daerah dataran rendah seperti padi, kelapa, pisang, dan masih banyak lagi. Dayanya dan sumber daya yang dihasilkan, maka di sini kita bisa memanfaatkan potensi di daerah dataran rendah sebagai berikut. Nah, kita bisa memanfaatkannya sebagai perkebunan, sebagai peternakan, sebagai pertanian intensif seperti pertanian padi, dan juga sebagai pembudidayaan ikan tawar. Kita bisa melihat contoh-contoh lainnya seperti di gambar di samping. Oke adik, jadi sekarang kita sudah sampai di wilayah dataran rendah. Nah, di mana di dataran rendah ini terdapat irigasi aliran sungai. Sehingga di tempat ini, di wilayah ini sangat cocok untuk ditanami oleh padi.
masyarakat setempat mengoptimalkan potensinya di bagian pertanian tadi. Seperti yang adik bisa lihat di sekitar. Nah, selain pertanian yang benar, di daerah dataran rendah, masyarakat juga bisa mengoptimalisasikan potensinya di bidang peternakan, seperti peternakan ayam. Berbagai jenis peternakan hewan lainnya juga dapat kita jumpai di wilayah ini. Nah, selain peternakan, kita juga dapat mengoptimalkan potensi lainnya seperti pembudidayaan ikan tawar. Nah, yang terakhir adalah daerah perairan. Lautan merupakan salah satu dari kenampakan alam perairan di Indonesia. Nah, wilayah perairan Indonesia ini sangat luas, sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai negara maritim? Karena definisi dari negara maritim itu merupakan negara yang memiliki wilayah lautan lebih luas dibandingkan daratannya. Nah, Indonesia termasuk karena 70% wilayah dari Indonesia merupakan perairan. Nah, karena memiliki wilayah laut atau perairan yang begitu luas, sehingga Indonesia menghasilkan sumber daya laut yang begitu beragam dan melimpah. Nah, dari hal ini kita bisa mengoptimalkan potensi dengan melakukan pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. Sehingga kita dapat mengoptimalisasikan potensi di daerah perairan seperti tambak garam, budidaya ikan, budidaya rumput laut, sebagai jalur penyeberangan, dan sebagai objek pariwisata. Wilayah Indonesia itu wilayah lautannya lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Sehingga Indonesia termasuk ke dalam negara maritim. Jadi di sini di wilayah ini masyarakat setempat dimanfaatkannya sebagai sumber mata pencaharian dan supaya masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Ini selain jadi nelayan, pantai juga bisa menjadi tempat rekreasi pariwisata. Nah, potensi yang dapat kita optimalkan di daerah perairan ini seperti petani garam, di mana masyarakat memanfaatkan air laut sebagai bahan utama garam. Nah, air laut ini nantinya akan diolah dan dijadikan sebagai garam yang kita konsumsi. Selain itu, wilayah ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat objek wisata. Karena selain menghasilkan sumber daya yang melimpah, wilayah ini juga mempunyai kenampakan alam yang sangat indah, sehingga akan menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung. Nah, dari pemaparan materi yang sudah kakak jelaskan tadi, apa yang dapat adik pahami mengenai materi tersebut? Yang dapat saya paham dari penjelasan kakak tadi, kondisi geografis mempengaruhi potensi yang berbeda-beda di suatu wilayah. Betul, jadi kondisi geografis ini mempengaruhi karakteristik dari masyarakat di dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, pemanfaatan kondisi geografis ini merupakan strategi yang penting di dalam
mengoptimalkan potensi di suatu wilayah. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana letak geografis, kondisi geografis, hingga pengoptimalisasian potensi di suatu wilayah. Nah, untuk hari ini mungkin kakak akan cukupkan pembelajaran sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.